Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah malam hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, jamaah Masjid Asal Mahmudah. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan setiap langkah kita menuju majelis ilmu dicatat sebagai langkah-langkah yang akan menjadi saksi kita di akhirat, menjadi langkah-langkah yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita dan menjadi kifarat atas dosa dan kesalahan kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita semuanya. Semoga kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan jamuan di Telaga Al-Kautsar dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Kita akan melanjutkan kajian Tazkiyatun Nafs. Tadi sudah diberikan pengantar luar biasa oleh Imam Kabir di Ahsanul Mahmudah. Kita akan melanjutkan yang ke-7 Bapak Ibu semuanya ya. Tadzakkurul maut wa liqa'illahi azza wa jalla. Kalau kita ingin bisa mensucikan jiwa kita, harus sering ingat kematian, dan kita akan bertemu dengan Allah gitu. Kalau orang bergelimang dengan dunia terus-menerus, sibuk ngurus dunia tanpa mengaitkan hatinya dengan Allah, tanpa mengingat Allah, maka akan sangat sulit bisa mensucikan jiwanya. Karena dunia ini kotor kalau tidak berhati-hati di dalamnya. Makanya mengingat kematian, mengingat bahwa kita akan bertemu Allah, itulah salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Allah berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wal tanzur, dan saksi, dan hendaklah menyaksikan ya, memperhatikan nafsun, setiap jiwa, maqaddamat liqad, apa yang sudah disiapkan untuk akhiratnya. Ibu bapak semuanya, kira-kira bekal kita sudah cukup apa belum? Ya disebut belum, ya belum ya. Tapi harus juga positif ya, husnuzon sama Allah kan gitu ya. Karena kalau belum baik kita jadi tidak semangat ya begitu ya. Mudah-mudahan ya gitu. Kita bekal kita sudah bisa ya, mudah-mudahan, bukan sombong, tapi ini harapan ke Allah ya. Apa yang sudah kita lakukan itu diterima, dikabul oleh Allah gitu. Ya begitu maksudnya ya. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra haddamil ladzat ya. Atau di sini hadimil ladzat ya. Perbanyak mengingat yang menghancurkan kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Harus sering gitu Bapak Ibu semuanya mengingat kematian. Bahkan Rasul menyampaikan, sholli sholatan muwaddi', salatlah seperti orang yang mau meninggal, say goodbye gitu Bapak Ibu semuanya ya. Kalau kita sholat ngingat dunia nggak bisa khusyuk. Kalau sholatnya ingat kematian, insya Allah bisa lebih khusyuk gitu. Makanya kalau kita mau menghadap Allah itu, bersihkan dulu urusan dunia, bereskan. Jangan masih mengait gitu. Makanya Rasul mencontohkan, misalkan kalau orang mau sholat itu buang yang mau keluar gitu ya. Jangan sampai sholat dengan bimuadafatil akhbatsain gitu ya, menahan buang air atau buang air besar atau air kecil, karena tidak akan pernah khusyuk. Apalagi
mikirin dunia yang lebih dahsyat dari itu kan gitu. Ya, itu ngurus air kencing aja gitu ya, itu membuat kita tidak bisa khusyuk apalagi ngurus yang lain. Gitu Ibu semuanya. Maka kuncinya adalah apa? Ingat kematian. Gitu ya itu. Al-mautu huwal fasil baina hadad dar wa daril qarar. Kematian adalah pemisah antara dunia ini dengan tempat keabadian yaitu akhirat. Wal fasil baina waqtil amal wal jaza alaihi. Dan yang akan memisahkan antara waktu beramal dan waktu mendapatkan balasan atas amal yang kita lakukan. Wa huwal haddul fariq baina taqdimi zat wa mulaqati jazaihi. Dan dia adalah pemisah ya, batas yang akan memisahkan antara menyiapkan bekal, maksudnya kita beribadah di dunia ini, wa mulaqati jazaihi, dan nanti mendapati atau mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala majala ba'dahu litaubati wal istighfar minas sayyi'at. Karena setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk taubat dan untuk istighfar dari keburukan-keburukan yang dilakukan. Wala majala ba'dahu lil istikthar minal hasanat. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbanyak kebaikan kalau orang sudah apa? Sudah meninggal. Sebagaimana firman Allah, walaisatit taubatu, dan tidaklah taubat itu berlaku lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang yang berbuat dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut, ketika tiba kematian menjemputnya, qala inni tubtul an, lalu dia mengatakan, ya Allah saya taubat sekarang. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau nyawa sudah sampai genggerong kata orang Sunda mah ya, di situ sudah tidak diterima tobat. Itu sudah selesai itu kesempatan yang Allah berikan. Makanya kalau suara kita masih lantang, masih keras gitu, semuanya perbanyak istighfar, perbanyak tobat. Karena akan datang masa di mana tidak berlaku lagi, Bapak Ibu semuanya ya. Tsumma huwa mudriku kullin nas la mahalata. Kematian itu akan mengejar setiap manusia dan tidak mungkin bisa mengelaknya ya. Wa mulaqihim bila raib, dan akan bertemu dengan mereka tanpa keraguan, sebagaimana firman Allah, kul innal mauta, katakanlah sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari. Bapak Ibu semuanya coba kalau ditanya mending meninggal besok atau 10 tahun lagi? Kalau perlu 50 tahun lagi Ustadz katanya. Itu tidak Ibu semuanya ya. Karena tidak ada orang yang ingin mati Bapak Ibu semuanya. Ya, ingin hidup supaya bisa menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya kita mah gitu. Apalagi orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang ngejar-ngejar dunia itu pasti ingin ingin lama hidupnya itu ya itu. Fa innahu mulaqikum, tuh. Sesungguhnya kematian itu akan mengejar kalian, Ibu semuanya. Ya. Mengejar, ya. Aina ma takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, kematian akan mendapati kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walau kalian berada dalam benteng-benteng yang kokoh, tidak akan bisa menghindari kematian, Bapak Ibu semuanya. Orang sasapedahan teh hoyong sehat Bu, tapi berapa banyak orang lagi sasapedahan meninggal dunia? Betul tidak? Orang olahraga itu ingin sehat, tapi kesedang olahraga ajal menjemputnya, gitu ya. Wa huwa ma'adzalika ya'tilil anam faj'atan, dan kematian itu Ibu semuanya akan datang kepada manusia tiba-tiba. Tidak ada pemberitahuan. Sakit itu bukan pemberitahuan kematian, Pak. Jangan dikira yang sehat itu ajalnya masih jauh. Terkadang kita sering mendapati orang yang ditengok masih usianya panjang, yang menengoknya tiba-tiba dijemput oleh Malikul Maut. Ustaz lihat di video itu seorang ulama Mesir sedang menyampaikan tentang kematian, belum selesai beliau bicara sudah meninggal duluan, Pak. Ya, teman Ustaz, imam besar di Masjid Pontianak, khutbah Jumat, meninggalnya, semuanya. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, karena kalau sudah tiba ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan ditangguhkan walau sebentar,
sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak akan dimajukan. Fakam min insanin kharaja min baitihi, berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya, yaqudu sayyaratahu, membawa kendaraannya, faraja mahmulan alal akfan, tapi balik dibawa di atas keranda dengan memakai pakaian putih, serba putih, gitu Ibu semuanya. Wa kam min insanin qala li ahlihi, berapa banyak orang yang berkata kepada keluarganya, hayyu li ta'aman, ayo siapkan mau sarapan nih Bapak. Pamata walam yat'amhu, orang itu meninggal dan tidak menikmati makanan yang dia minta. Wa kam min insanin labitha thawbahu wa zarra zirarahu, berapa banyak orang yang memakai pakaian, memakai sarungnya, walam yafuku zirarahu thawbihi ilal ghasil, dan tidak ada yang melepaskannya kecuali orang yang memandikannya. Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu harus siap-siap. Itu harus diingat terus kematian itu, ya. Fa fi dzikril abdi lil mauti manfaatun 'azimah. Ketika seorang hamba mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan yang sangat besar. Pawidzalika, dengan hal itu tastaikidul qulubul ghafilatu, akan bangun, akan sadar hati-hati yang lalai. Wa tahyal qulubul mayyatu, dan akan hidup hati-hati yang sudah mati. Wa yahsunu iqbalul abdi 'ala Allah azza wa jalla, dan seorang hamba akan menghadap Allah dengan cara yang terbaik kalau ingat kematian. Wa tazulul ghaflatu wal i'radu an taatillah, dan akan hilang lalai dan berpaling dari ketaatan kepada Allah kalau dia ingat mati, Bapak Ibu semuanya. Makanya kapa bil mauti wa idza, kata Rasulullah kama qarsam, cukuplah kematian itu sebagai apa? Sebagai penasihat bagi kita. Kalau orang dinasihati dengan kematian saja masih hari-hari toh saya tema pinarakaeun gitu Bapak Ibu semuanya, kecuali Allah mohon maaf memberikan hidayahnya, ya gitu. Makanya ziarah kubur itu kan bukan untuk mendoakan sih sebenarnya, makanya mendoakan mah dari mana saja juga bisa. Ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian. Maka kalau wisata hati itu ke kuburan, bukan ke Mekah saja gitu ya. Mohon maaf, betul tidak ya? Kan kita mah ingin, supaya apa? Supaya hati itu ingin dekat dengan Allah, sering-sering ke kuburan, Ibu semuanya. Ya. Betul tidak? Ke kamar mayat gitu, tatap ya. Teman-teman yang sudah mendahului kita gitu ya. Kalau yang meninggalnya sudah sepuh mah kita juga wajar-wajar aja lah gitu ya Pak ya. Itu biasanya kalau innalillahi itu teman kita langsung deg gitu ya Pak. Ya Allah, ternyata sudah ada teman-teman kita yang dipanggil terlebih dahulu oleh Allah gitu ya. Makanya kematian itu kadang mohon maaf Ibu semuanya, kan kita sering baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal si anu, diumumkan, nanti mah nama kita yang ditempel teh Pak. Ya. Ya, nanti peran ganti gitu Bapak Ibu semuanya ya. Tinggal tunggu saja ya episode kita masing-masing gitu kan itu. Cuma sebelum itu tiba kita maksimalkan untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya gitu Bapak Ibu semuanya. Qala Sayyidina Jubair radhiyallahu anhu, "Law faraqa dzikrul maut qalbi khasyitu an yabsuda alayya qalbi." Seandainya mengingat kematian itu meninggalkan hatiku, maka aku khawatir itu akan membuat hatiku rusak gitu. Jadi kalau orang tidak mengingat kematian mah bakal rusak hatinya, Pak. Makanya Umar ibn Aziz ya, Allahu yarhamuhu, ketika beliau menjadi khalifah, kan kebiasaan khalifah sebelumnya itu kalau udah isya teh menghadirkan penyair itu Pak, pemusik gitu ya. Menghibur raja istilahnya Pak, gitu ya itu. Makanya biasanya penyair-penyair utama itu dihadirkan untuk memuji-muji raja. Maka ketika beliau jadi khalifah, itu semuanya ditutup pintu-pintu mereka deh oleh Umar bin Aziz. Kata beliau, saya tidak butuh itu. Panggilkan guru-guru saya. Dipanggilkan guru-gurunya. Kemudian setiap malam guru-gurunya itu menyampaikan kepada beliau bagaimana kematian dan apa yang akan dirasakan oleh seorang manusia ketika sudah mati, sampai diceritakan tentang surga dan neraka. Dan beliau menangis sehingga seluruh yang hadir nangis dan penduduk Madinah juga nangis gitu Bapak Ibu semuanya. Ya, penduduk kotanya nangis semuanya ketika mendengar khalifahnya menangis mengingat kematian. Itu.
Wala yazalul abdu bi khairin makana nadhiran li mauqifihi baina yaday Allah azza wa jalla yaumil qiyamah. Dan seorang hamba senantiasa dalam kebaikan selama dia selalu ingat dan menyadari nanti dia akan berhadapan dengan Rabb-Nya pada hari kiamat setelah kematiannya. Dan dia ingat wa masyarahu ba'dal mamat, dan kemana nanti perjalanannya setelah kematian. Pasti baik Bapak Ibu semuanya. Orang kalau menyadar kematian pasti baik. Karena orang akan menyadari bahwa hidup ini ada pertanggungjawabannya. Akan ditanya, kalau istilah dalam audit itu audit apa? Due diligence ya. Audit yang sangat detail gitu Bapak Ibu semuanya. Dan Allah sampaikan di dalam Al-Quran kepada kita bagaimana pernyataan orang kafir. Ma li hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajidu ma amilu hadira. Mereka mengatakan buku ini apa? Semua yang besar yang kecil semuanya ada, tidak terlewat sedikit pun. Dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan semuanya, Bapak Ibu semua. Ya. Qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, yaqul Ibrahim At-Taimi, masatu nafsi fil jannah. Aku membayangkan diriku di surga. Akulu thamaraha, menikmati buah-buahannya. Wa asyrabu min anhariha, minum dari sungai-sungainya. Wa aniku abkaroha, dan aku berjalan dengan para bidadari nanti di surga. Kita ngebayangkan, Pak. Tsumma masatu nafsi finnar. Kemudian aku bayangkan diriku di neraka. Akulu min zuqumiha, aku memakan buah zakum. Ka'annahu ru'usus syayatin dalam Al-Quran, sebagai kepala setan, saking buruk rupanya. Wa asyrabu min sadidiha, aku bayangkan aku minum dari apa? Sadid. Sadid itu adalah timah panas yang mencairkan. Wa aluju salasilaha wa aglalaha, aku berusaha untuk keluar dari ikatan, dari belenggu yang mengikatku. Fakultu li nafsi, aku berkata kepada diriku, ai nafsi, wahai jiwaku, ayu syai'in turidin, mana yang engkau inginkan? Qalat, uridu an arudda ila dunya, aku akan balik ke dunia. Fa'amalu shalihan, lalu aku beramal soleh. Qala kutu fa'anta fil amniyati fa'amali, engkau hanya ngalamun wae, udah berbuat, jangan ngalamun wae gitu. Beramal aja. Gitu. Ya. Kalau nanti di akhirat kan nggak bisa balik lagi. Kalau masih ngalamun begini kan masih apa? Kita memperbaiki Bapak Ibu semuanya. Amal yang bisa kita lakukan. Itu. Wa kullaha aidha ya nafsi in ana mittu, wahai jiwaku, jika aku nanti mati, paman dalladzi yusalli anni ba'dal maut, siapa yang akan salat kepadaku setelah aku mati? Siapa yang akan, mau bahasanya, kalau engkau mati engkau enggak salat, emang ada orang yang bakal salat atas nama dirimu? Kan enggak ada. Mumpung masih hidup salatlah. Wa man yasumu anni, siapa nanti saum? Orang yang mau saum atas namaku kan enggak ada. Maka sedang hidup saumlah. Wa man yatubu anni, dan siapa yang akan meminta tobat untukku? Kalau istighfar mungkin ada yang meminta ampunan, tapi yang tobat kan harus kita tobat mah. Kalau istighfar bisa dari orang lain pengampunan, tapi kalau tobat kan harus kita pribadi. Min dunubi wa tafriti, dari dosa dan kekuranganku. Makanya Bapak Ibu semuanya, dzikrul maut itu adalah kunci ya, kaidah utama dalam tazkiyatun nafs. Ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya pernah merasakan ketika sedang wukuf, Pak. Kalau wukuf di Arafah itu, doa itu seperti nerakatnya kelihatan. Ya, ketika mengatakan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, kebayang sunut yang ngalenta-belenta benar teh, Pak. Ya, sulit didapatkan menurut Usama di tempat yang lain. Even di Makkah, di depan Ka'bah gitu ya, beda dengan di wukuf Bapak Ibu semuanya. Makanya berdoalah mudah-mudahan yang belum diberikan kesempatan oleh Allah bisa wukuf ya di Arafah. Sebab kalau lagi umroh wukuf di Arafah ada eta mah jalan-jalan. Jadi beda ya suasana ibadahnya itu Ibu Bapak semuanya.
Beda banget ya, beda banget. Tidak ada ruhnya itu. Kalau di luar 9 Zulhijjah lagi wukuf, tapi lagi wukuf mah beda Ibu semuanya. Gitu ya itu. Makanya semakin orang mengingat kematian akan semakin baik hidupnya. Gitu Ibu semuanya ya. Dan yang muda-muda jangan melihat, wah masih muda. Kematian itu seperti pohon kelapa, buah kelapa ya. Ada yang jatuh sudah kelapanya, ada bunganya, ada pentilnya, cangkirnya. Gitu. Inilah kematian Ibu semuanya ya itu. Itu kaidah yang ketujuh. Karena kita kaidahnya harus tamat nih sebelum Ramadan ya. Karena betul Pak, Ramadan kalau jiwanya masih kotor Pak, susah menikmati ibadahnya. Sebaik apapun jamuan, kalau Bapak sakit gak akan enak. Betul tidak? Bapak akan nikmat itu kalau Bapaknya sehat. Sama dengan jamuan di bulan Ramadan, itu jamuannya kelas wahid Pak. Jadi kalau di makanan itu ada istilah Michelin ya, gitu, kelas Michelin, itu kelasnya kelas high class gitu ya. Nah Ramadan itu menunya dari Allah. Tapi tidak akan dinikmatin kalau orang yang datang, yang menjadi tamunya sakit. Sakit apanya? Jiwanya, ruhnya gitu Pak Ibu semuanya. Ya. Kan ada orang yang pemuda sholat Pak, dengan kakek-kakek yang kakinya buntung. Si kakek itu sholatnya ketika sholat mah pegangan itu dilepas Pak, dengan kaki sebelah aja sholatnya. Pemuda ini sholat di sampingnya, si kakek itu sujud tenang Bu. Yang pemuda kikiran lah kakinya teh ya, ripuh gitu ya. Habis sholat pemuda itu nanya kepada kakek, apa rahasianya kakek kau bisa sholat dengan tenang, saya mah nggak bisa. Kakek itu jawabannya mantep. Kamu mah sholat dengan fisikmu, aku sholat dengan hatiku. Orang kalau sholat dengan fisik mah Pak, mohon maaf, kesel, lama. Ibu-ibu tas protes ustad ulah milami teuingnya. Nah, ya teteh sholat dengan fisik Ibu. Kalau sholat dengan hati mah menikmatin, ya tidak terasa. Makanya baginda Rasulullah ya teladan kita, kenapa bisa sholat berjam-jam 1 rakaat gitu ya bahasanya ya. Karena 4-5 juz itu dalam 1 rakaat itu karena menikmatin itu dengan hati ya. Baik, yang ke-8 takhayyurul julasa wa intiqaur rufaqa. Memilih teman ya, dan intiqa juga sama sih sebenarnya, takhayyur dalam bahasa Arab ya, memilih teman dan sahabat dekat gitu. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wasbir nafsaka, sabarlah dirimu, ma'alladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu petang, yuriduna wajhah, berharap wajah Allah. Pak, untuk sholat subuh berjamaah, untuk sholat asar berjamaah, sholat isya berjamaah, itu berat, harus disabarkan. Wala ta'du ainaka anhum, jangan palingkan matamu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena kalian menginginkan perhiasan dunia. Jadi jangan lagi pengajian teh ningali ke untungnya kerbadak gitu, enggak kan, jangan kabita gitu. Kalau lagi ibadah kalau fokus saja. Ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kepada kami, wattabahawa, ikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, maka perbuatannya juga furuta, dikit, abai, ya, asal, jadi binasa gitu bagi mereka mah gitu Bapak Ibu semuanya. Cuma kan manusia mah cenderungan gimana coba Pak? Kita ini cenderungnya ingin teh kongko-kongko, makan-makan, ngopi Pak. Punten ya. Ya kan, betul tidak? Di kafe nyantai gitu ya, betul tidak? Di masjid mah boleh ya, lagi pengajian insya Allah ini ya. Gitu Pak, betul tidak? Gitu. Kita mau ibadah, mau pengajian itu harus sabar gitu semuanya. Sabar ya.
Kamu pengajian bari disindiran wae ku ustaz. Nah, aduh, sabar. Karena boleh jadi, mohon maaf, orang pengajian teh disindir-sindir mah barakatak wae, Pak. Itu resep ustaznya senang gitu ya. Cara nyindiran. Padahal kalau ustaz cara nyindiran berarti ada yang salah yang disampaikan, Bu. Dan manusia itu pasti ada salahnya, gitu betul. Ada nuka sindiranana. Jadi kalau Bapak ke pengajian Bapak disindiran wae, teh Bapak teh sedang dibersihkan gitu. Sok Pak, mohon maaf ya, betul tidak? Bapak datang ke tukang pijit pasti ingin gogorokan deh. Allah, gitu ya. Tapi Bapak bersyukur, kenapa? Dengan itu bisa sehat. Sama di pengajian juga, Pak. Makanya kalau di pengajian disindir besoknya kabur, makanya mohon maaf betul ya. Ustadz bukan apa-apa Bu, kalau Ustadz kemarin tuh ketemu sama juga ya mau khutbah Jumat itu. Kirain tidak ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bapak sih kalau nanya itu nanya usia Pak. Udah berapa usia? Udah mendekati 50, udah 63. 63 teh versi Masehi kalau Hijriah 65. Oh iya. Iya aduh udah lebih dari Rasul ya Kak. Betul. Tapi enak gitu Bu. Kalau kita dinasihati, diingatkan itu enak. Walaupun hati mah nyaman gitu Pak, betul itu teh. Karena kita teh gitu ya, gitu. Kalau ketemu guru mah gitu ya semuanya. Kadang ada hal-hal yang membuat kita teh ada rada-rada, tapi memang betul gitu. Maksudnya ingat ulah merasa muda gitu Pak. Ya. Suka sesepedahan gitu Pak, tanya selanjutnya Pak. Ya alhamdulillah, gimana kerasanya? Rada ya. Olahraga tapi untuk bisa ibadah ya gitu ya. Jangan berlebihan juga ya, sepedahan sampai duhur teu berjamaah ya. Bahaya eta mah ya, mohon maaf. Ya, baik. Qala Sa'diyu fi tafsir al-ayah. Imam Sa'di ketika menafsir ayat itu mengatakan fiha al-amru bi sohbatil akhyar. Ini perintah agar kita memilih teman-teman yang baik, Pak. Wa mujahadati nafsi ala sohbatihim, dan mujahadah jiwa kita untuk tetap bersama mereka. Karena gini Bapak semuanya, punten. Kalau kita bergaul dengan orang baik, Mas selalu ngingetin, Pak. Gitu aja. Dan nggak mungkin dia ridho temannya berbuat buruk gitu, Pak. Pasti sok kepo gitu maksud bahasa namanya. Ya suka nanya gitu. Kamana wae tara ka pangaosan. Cing kepo-kepo ting urusan pribadi gitu ya. Sebenarnya itu teh pertanda teman kita teh baik, bener gitu, Bu. Ya. Karena teman yang baik itu tidak akan ridho temannya berbuat yang jahat. Kan ingin sama-sama masuk surga. Hari ini kita bertemu di Ahsanul Mahmuda, nanti ngumpul di surga Firdaus gitu, Pak. Betul tidak? Hari ini kita ngumpul di sini, nanti kita jalan-jalan di surga Aden gitu kan? Gitu. Amin ya. Kalau kita bertemu dengan, makanya kalau kita sudah punya teman-teman baik, teman-teman soleh, jangan mereka ditinggalkan gitu Bapak Ibu semuanya. Jangan dilupakan. Gitu ya. Wa mukhalatatihim, dan bergaul dengan mereka harus sabar, karena kadang suka rada nyindir-nyindir karena untuk itu Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka fakir. Fa inna fi sohbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Karena bergaul dengan orang-orang yang baik, orang yang saleh itu banyak faedah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Gitu ya. Makanya Rasul mengatakan, lihat, ar-rafiqu qabla tariq, al-jaru qabla dar. Sebelum kamu berjalan, pastikan teman-temanmu dulu siapa. Sebelum kamu membangun rumah, pastikan siapa tetangganya. Karena teman itu sangat berpengaruh. Lihat doa Siti Aisyah dalam Al-Quran. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu istana. Jadi minta istana dulu, minta tetangga. Minta tetangga dulu kan, indaka, di sisimu, di dekatmu ya Allah, baitan, istana. Ini isyarat bagi kita, teman itu luar biasa. Kalau kita mendapati teman yang soleh, Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Kalau Bapak sekarang berada di lingkungan yang sudah baik, ya, di kompleks sudah aman, itu nyaman, udah Bapak tinggal di situ.
Jangan ingin pindah ke tempat itu. Sulit mendapatkan yang sama, Pak. Sulit mendapatnya. Gitu. Kalau kita berada dengan orang-orang yang baik, ya sudah. Gitu ya, itu. Di situ terus jaga. Qala Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalidihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Bal yandur ahadukum, lihat oleh kalian, man yukhal, siapa yang dia jadikan teman. Itulah kita. Kalau bapak gaulnya dengan orang yang ahli tahajud, berarti bapak teh ahli tahajud. Kalau bapak gaulnya dengan main gapleh, berarti bapak teh ashabul gapleh. Betul tidak? Gitu aja. Dan agama mah tergantung temannya, gitu Bapak semuanya ya, begitu. Ini kata Nabi. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi radhiyallahu al-mar'u ala dini khalidihi, katanya agama seorang itu tergantung agama temannya. Artinya la tukhalil, janganlah kalian bergaul illa man radita dinahu wa amanatahu, kecuali dengan orang yang kau ridho agamanya dan keamanahannya. Fa inna kaida khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi, karena kalau engkau bergaul dengannya, dia akan membawamu kepada agamanya dan wa madhhabihi, tempat baik yang ada di tujunya, gitu Bapak semuanya. Wala tugharir bidinik, ya, dan jangan engkau tertipu dengan agamamu. Maksudnya kita teh merasa baik, merasa benar, tapi tangan kita teh tebalan kabeh eta itu teh berarti kita teh belum benar, Pak, gitu. Kan merasakan gini, tenang, saya mah bisa lah, saya bisa bertahan kok, bisa menjaga diri. Eta teh nggak bisa, karena kenyataannya Bapak semuanya. Sok, punten Pak, Bapak punya teman, orangnya teh hobi KKP, punten. Terus Bapak nuturkeun, kata Bapak, tenang lah, nanti Bapak sholat mah, nanti tinggalkeun we, bisa, moal Pak. Sekali bisa, lama-lama mah rada-rada ada alasan itu, kena sekali-kali mah teh naon, kan ieu mah keur penting. Betul tidak? Dan Allah juga Maha Rahman Maha Rahim. Itu nanti lama-lama, sekali, 2 kali, 3 kali, nanti lama-lama meninggalkan sholat itu jadi kebiasaan. Gitu Ibu semuanya. Jangan merasa gitu. Akan ada cerita di Mesir, Pak, suka disampaikan nih cerita. Ada seorang anak dinasihati oleh bapaknya terkait masalah lingkungan. Kata anaknya jawabannya apa? Tenang Pak, saya mah orangnya kuat. Bapak kan udah ngedidik saya. Bapaknya paham banget, Pak. Akhirnya bapaknya itu bilang ke anaknya, ambil tuh di dapur, katanya jeruk yang mamamu belikan. Diambil Pak, 2 kilo tanyana keranjang. Kemudian bapaknya ngambil jeruk yang busuk 1, disimpan gitu. 1 minggu kemudian anaknya dipanggil lagi. Coba, ambil jeruk yang dulu kamu simpan, di mana simpannya? Terus ngagorok di dapur teh, Bapak ini kan semua jadi busuk. Tuh lihat, katanya jeruk yang 1 busuk pada yang lainnya baik, jadi rubah semua busuk. Apalagi kalau yang lain busuk, kamu yang baik 1. Memang Bapak Ibu semuanya, memang begini, ketika kita pada lingkungan tersebut, kita langsung ukur diri gitu Pak. Kalau kita nggak sanggup, jangan. Kecuali udah mental dabi gitu, mental duat. Nah itu mama nggak, silahkan. Tapi keumuman orang mah kan nggak begitu Bapak Ibu semuanya. Ya, rata-rata akan dipengaruhi oleh siapa? Orang yang terdekatnya, gitu aja. Sok. Temannya hobi seblak, lama-lama kita jadi seblakers. Gitu ya, betul udah ngejeblak, gitu. Gitu Pak. As-sohibu sahib, teman itu akan menarik. Sod, sin, bedanya cuma sod dan sin. Kenapa? Karena pertemanan itu kan narik karakter, narik kesukaan, narik semuanya lama-lama gitu. Dan narik masuk surga dan masuk neraka gitu Bapak Ibu semuanya. Kan kata para ulama begitu Bu, kalau kita bertemu dengan orang-orang soleh Bapak Ibu semuanya, minimal nanti teh beren ingat ke kita ya, pas di akhirat, pas kita tidak ada teh ya. Sama nih jamaah masjid Ahsanul Mahmudah teh Pak, nanti teh pas di surga teh, ya jamaah masjid kamarana teh ya. Nanti teh bakal dicari Pak, ketemu nanti teh. Ya, betul. Nah ternyata ada jamaah 1 teu aya. Ya. Nanti mereka akan datang kepada Allah, ya Allah, Pak Cepi teu aya. Padahal beliau teh orang yang selalu datang pertama, ya Allah, kalau di Ahsanul Mahmudah pengajian teh. Bahkan kalau saya nggak datang teh suka nelpon saya, ya Allah, tolong selamatkan dia. Nanti Allah, dan Allah tahu di mana dia. Mereka kepada malaikat, cari orang itu. Keluarkan dari neraka, pertemukan dengan teman-temannya. Al-haqna bihim.
Itu Bapak Ibu semuanya ya, itu. Baik. Wala tukhatir binafsika. Nah, gitu ya. Jangan engkau berspekulasi dengan dirimu, ya. Fatukhalil man laisa mardiyan fi dinihi wa madhhabi. Engkau bergaul dengan orang yang tidak diridhoi dalam urusan agama dan mazhabnya, cara hidupnya gitu ya. Jadi jangan pernah tenang gitulah, saya mah bisa bertahan, bisa lah gitu, menjaga diri, sesah ya Bapak Ibu semuanya. Pasti ada yang nerapnya lah gitu ya. Nah, gitu ya pasti gitu. Enggak mungkin bisa lepas ya. Walihada yaqulu Ibnu Mas'ud, "I'tabirun nas bi akhdanihim," katanya. Jadi ngukur orang itu dari teman-teman mereka. Fa innal mar'a la yukhadinu ila man yu'jibuhu. Karena orang mah tidak akan berteman kecuali dengan siapa? Orang yang dia kagumi, betul tidak? Ya kan? Bapak seorang teman, pasti yang dikagumi oleh Bapak kalau teman. Kalau kenama dengan siapa aja, tapi akhdan itu teman dekat, karib, pasti orang yang kita kagumi dalam apanya. Gitu aja Pak. Itu ya, itu. Makanya Nabi mengatakan, masalul jalis solih, perumpamaan teman yang soleh itu seperti wasu yang buruk, kahamilil miski, seperti orang yang menjual minyak wangi, wanafikhil kir, dan seperti orang yang meniup semprong untuk bikin itu bikin kaca ya begitu. Fahamilul miski, orang yang membawa minyak wangi, imma an yukhdiyaka, bisa saja dia memberikan hadiah kepadamu, wa imma an tabta minhu, atau engkau membeli darinya, wa imma an tajid minhu rihatan thayyibah, atau minimal mencium wangi baik lah gitu. Makanya kalau dekat dengan ustaz mah temannya ustaz gitu. Leres tuh, temannya Pak Kiai gitu Pak, betul tidak? Pasti eta teh, padahal tuh juga Kiai gitu ya. Tapi disebut teh eta mah gaweuna jeung Kiai gitu lah. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Ya. Wa imma anta wa nafihul kir, orang yang suka bergaul dengan orang-orang yang buruk seperti tadi yang suka niupan api dengan semprong gitu ya. Imma an yukhriqa thiyabaka, itu akan membakar bajumu. Wa imma an tajida rihan khabithatan, atau engkau mendapati bau yang buruk, kan betul tidak? Kalau gaul dengan orang yang tidak baik mah begitu Bapak Ibu semuanya. Ya, pasti deh orang teh. Saya teh mah gaulna jeung teu bener gitu-gitu. Bapak Ibu semuanya. Persepsi orang pasti begitu ya, begitu. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, supaya kita mudah-mudahan akan terbawa baik, terbawa soleh gitu ya, itu. Wa qala qadiyat fi syarhi li hadzal hadis fihi tajannubu khulatu isu wa mujalasatil asyrar. Hadis ini mengingatkan kita untuk menjauhi bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang berbuat jahat, ahli bid'ah, orang-orang yang berbuat wal muktabin, orang-orang yang suka bergibah gitu ya. Lian najami ahulai yanfudu atharhum ila jalisim, karena semua itu akan berefek kepada temannya. Wal haddu ala mujalasati ahli khair, dan memotivasi kita untuk bergaul ya, berteman dengan orang-orang yang baik, menerima ilmu dan adab, wa husnul khuda, dan petunjuk yang baik, wal akhlaq halmidah, dan akhlak yang baik gitu Bapak Ibu semuanya ya. Fa alal abdi takhayyulul julasa alladziina yu'inuhum alal khair. Maka wajib bagi seorang hamba untuk memilih teman-teman yang baik yang membantu mereka untuk melakukan kebaikan. Fa innahum min a'dhami asbabi tazkiyati nafsi wa salih. Karena itu merupakan sebab utama yang dalam penyucian jiwa dan kebaikannya. Wa an yahdara khulata asyir, dan berhati-hati bergaul dengan orang-orang yang buruk, wa julasatul fasad, dan teman-teman yang merusak. Fa innahum akhtar alaihi minal jarbi, itu lebih berbahaya daripada jarab itu apa? Banyak apa itu? Buduk. Buduk. Sok Bapak mohon maaf kalau ada lihat orang buduk, emang suka? Kikiwan gitu bari punten ieu teh buduk semuanya gitu Pak. Mau nggak dekat dengannya? Enggak. Padahal mohon maaf buduk mah belum tentu nempel kalau Allah tidak takdirkan. Gitu kan? Tapi kalau orang nggak buruk, orang nggak benar Pak. Orang buruk, mohon maaf. Kalau Anda berhati-hati, itu keburukannya nempel ke kita gitu. Kalau di penyakit mah kan jelas kata Rasul itu kan itu. Semua itu karena takdir Allah. Tapi kalau pergaulan mah tenang bisa tergantung takdir Allah. Entah dia disebutin begitu Pak. Karena memang efeknya dahsyat itu ya itu. Itu yang keberapa? Yang ke-8. Ya. Kita yang ke-9 sekarang ya. Ini yang bahaya Ibu semuanya. Mohon maaf. Betul bisa Bu.
Al-hadaru minal ujbi wal ightirar bin nafsi. Hati-hati dengan ujub dan terpedaya oleh diri sendiri, merasa kita soleh, merasa kita baik. Eta teh hese, Pak. Asa kita tos rajin saum Senin Kemis asa pangbak gerda gitu. Rajin asa level kita teh udah nggak layak terkenal dengan orang gitu. Itu bahaya, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Kama qala ta'ala fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Wa a'lamu bimanittaqo, karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling takwa di antara kalian. Panahallahu azza wa jalla an mahdin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salihah. Tidak boleh seorang memuji dirinya sendiri yang menunjukkan atas kesucian dan kesolehannya. Li'anna tuqa mahulal qalbu. Li'anna taqwa, mohon maaf, karena takwaan itu adalah tempatnya adalah hati. Wallahu a'lam man hasalat minhu taqwa, dan Allah yang lebih tahu kepada siapapun yang ada ketakwaan di dalamnya. Oleh anna hadal madha, karena pujian ini linafsi bagi diri, sababun, menjadi sebab lidukhulil ujbi 'alaiha, akan masuk rasa ujub kepadanya. Wa sababun liriya, dan menjadi sebab riya alladhi huwa muhbitul lil amal, yang menjadikan penghancur setiap amal. Itu Bapak Ibu semuanya. Ya, makanya hati-hati pas Bapak ke masjid subuh-subuh parwek tetangga teh Pak, ya kabeh kana neraka ya, ya. Urang we nu ka surga teh ya jika nama ya. Hati-hati Pak lagi, teh lagi jalan Pak, teu aya saha-saha. Nu asup neraka dia tetangga mah teh da carape, habis rapat, habis naon. Tapi begitu orang yang ujub mamu. Maka ujub nah manusia mah terkadang sok aya eta teh Pak ujub teh. Pasti Bu, mohon maaf. Nih lagi bicara begini teh, setan teh sak. Begitu Ibu semuanya. Cepet. Iya mah tebalaner kabeh mah. Udah bahaya Ibu semuanya. Lihat Bu. Wal mu'minu, seorang mukmin mahmajtahada fi fi'lis shalihat. Walaupun dia sudah berusaha untuk melakukan amal soleh, wajtinabil muharramat, menjauhi yang diharamkan, fa innahu la yazalu muqassiran, tapi dia senantiasa kurang, Pak. Pasti ada kekurangannya. Wa dzaliman li nafsi, zalim pada dirinya. Wa idza kana Abu Bakrin as-Siddiq Siddiq hadil ummah. Abu Bakar itu kan Siddiq hadil ummah, orang yang paling terpercaya di umat Nabi. Wa khairun nas ba'dal anbiya, sebaik-baiknya manusia telah para nabi itu Abu Bakar as-Siddiq. Lamma sallallahu Nabi sallam an yulaimu du'aan yadullah fi salati allamu Allah an yakul. Ketika beliau meminta doa apa? Yang diajarkan kepada Rasul, dan ini doa satu-satunya yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar yang sampai kepada kita. Dibaca ba'da tahiyat sebelum salam. Ini doanya Bapak semuanya. Ya. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku ngaku ya Allah, aku banyak berbuat dolim pada diri, dolim yang sangat banyak, berbuat maksiat maksudnya itu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosaku selain Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indika, maka ampuni hamba-Mu ini dengan pengampunan dari-Mu ya Allah. Warhamni, sayangilah aku ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu. Pakai fasyan biman huwa dunahu. Bagaimana orang yang lebih di bawah beliau, ya betul tidak? Kan doanya tidak minta agar diampuni kesalahannya, Pak. Apalagi kita nih, apalagi zaman kita sekarang. Aduh berat Ibu semuanya. Wa inna masalat ummul mukminin Aisyah an qouli ta'ala, ketika mukminin Aisyah bertanya kepada Nabi, Allah berfirman kan dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang memberikan, menjakati apa yang Allah berikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilatun, tapi hati mereka masih wajilah, tidak tenang, deg-degan. Annahum, bahwasanya mereka ila rabbihim rajiun, mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Qalat ahumul ladina yashrabul khamra wa yasriqun, ya Rasulullah, apakah mereka orang yang suka minum khamar dan mencuri? Qala la ya bintas Siddiq, bukan wahai putri as-Siddiq. Walakinnahumul ladina yasumun, mereka orang-orang yang suka saum, wa yusalluna, suka salat, wa yatasaddaquna, suka bersedekah, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, dan mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Tuh Pak. Wa qala Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, adraktu aktsar min 30 sahabiyan, ya,
Aku mendapati lebih dari 30 sahabat, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Mereka semua masih khawatir jangan-jangan saya masih punya sifat munafik. Coba Bu, Umar dulu ketika Rasul menyampaikan kepada siapa? Sahibu sir Rasul itu Abu Ubaidah kalau tidak salah ya, Jarrah itu. Beliau mendatangi Umar itu, list saya ada nggak? Nama saya ada nggak di list itu? Umar coba bayangkan Pak. Karena Rasul menyampaikan kan, ini nih daftar orang-orang munafik. Rasul tahu di antara orang yang hadiri majelis ilmu beliau itu orang munafik itu ada semuanya datanya. Nah, diserahkan kepada salah seorang sahabat. Nah, Umar mendatangi, ada nggak nama saya di situ? Coba Pak. Kadang kita mah baru ngaji sehalaman aja sudah merasa apa? Merasa pangsoleh, nah Bu. Ya, hati-hati Pak maksudnya. Wa qala Hasan al-Bisri radhiyallahu rahimahullah, al-mu'minu jama' ihsanan wa syafaqatan. Seorang mukmin itu menggabungkan antara ihsan, melakukan kebaikan, wa syafaqatan, khawatir. Khawatir tidak diterimanya amalnya. Wal munafik, nah, orang munafik mah jama' isaatan, menggabungkan antara berbuat dosa, wa amnanan, merasa aman gitu. Orang munafik mah nyantai-nyantai Pak, gitu ya. Betul tidak? Coba lihat orang munafik Pak. Teu salat teu naon teh ti magrib teh ngarokok di kafe teh kieu we. Nyantai we gitu ya. Di pikiran teh dunia we nyantai. Salat tidak akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Gitu. Makanya kenapa Bu, kalau orang-orang kafir gitu kalau ditanya kematian juga nunya rantai we gitu. Gitu kata para ulama juga. Jamaah israatan wa amdan gitu. Tsummatala, kemudian beliau membaca innal ladina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka musyfiqun dengan penuh rasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir tidak diterima amalnya, khawatir tidak diterima kebaikan-kebaikan dilakukan selama ini. Maka terus melakukan kebaikan lagi gitu. Gitu, ya. Itu Bapak Ibu semuanya, ya. Itu yang ke-9. Karena harus tamat sebelum Ramadan ya. Iya, supaya bekalnya pas ini tuh ya, itu. Yang ke-10 Ibu, ma'rifatun nafsi. Kita harus kenal siapa jiwa ini. Gitu ya. Bagaimana kita bisa membersihkannya kalau kita nggak kenal? Gitu ya. Wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafsi. Nah, kata penulisnya Syekh Abdul Razak ya, Al-Badr ya, mengatakan ma'rifatu haqiqati hadir nafsi. Kita harus tahu hakikat jiwa kita teh apa sih? Wa ma'rifatu sifatiha, mengetahui sifat-sifatnya. Liyasulal i'tina'u biha, supaya mudah bagi kita memperhatikannya, menjaganya, merawatnya, mendidiknya. Wa riayatiha, mengawasinya. Wa mudawwatiha minal apati, dan mengobatinya dari segala penyakit allati tatru 'alaiha, yang muncul. Gitu Bu. Wa qad wasafallahu nafsa fi kitabil karim bi salasati sifat. Kita tahu dalam Al-Qur'an Allah menyifati jiwa itu dengan 3 sifat yang terkenal semuanya ya. Dan sifat ini kembali kepada itulah kondisi jiwa kita sebenarnya. Pertama, an-nafsul mutmainnah, betul? Jiwa yang tenang. Wahiyallati itma'annat bil iman, itu jiwa yang merasa tenang dengan iman. Wa dzikrillahi ta'ala, dan mengingat Allah, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah, wa husnil iqbal, dan betul-betul menghadap Allah dengan cara yang terbaik gitu ya. Kama qala ta'ala alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu, dan merasa tenang qulubuhum, jiwa mereka, hati mereka bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala inna bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah hati akan merasa tenang. Allah berfirman, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, silakan masuk ke dalam surgaku. Nah, mudah-mudahan kita itu begitu Bu pas meninggal ya. Yang kedua, nafsul lawamah, jiwa yang suka mencaci Pak, suka mengkoreksi gitu. Oh ya lati talumu sahibaha ala fi'lil khata, biasanya suka mengkoreksi pemiliknya kalau melakukan sebuah dosa. Atau taksiri fil wajib, atau ketidakmaksimalan dia dalam melakukan kewajiban. Jadi suka nah air gitu wae hirup teh, nah gitu Pak. Kan kita suka begitu ya. Gira sholat,
cicing wae. Tapi kan kebanyakan orang membohongi itu, Pak. Betul tidak? Jiwa pasti begitu, Pak. Au tafritihi fi ta'at. Nah, atau ya tafrit itu taksir sama ya. Tidak maksimal, menyepelekan dalam ketaatan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala uqsimu binafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang senantiasa mencela ya, gitu mencela, mengkoreksi. Yang ketiga an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Wa hiya allati tahussu sahibaha ala fi'lil muharramat. Ini jiwa yang selalu mendorong orang yang memilikinya untuk melakukan yang diharamkan. Wartikabil ma'atham, melakukan dosa-dosa. Wa taqulu ila mawatinil munkarat, dan mengajaknya kepada tempat-tempat mungkar. Ke bioskop, ke apa Pak? Ke karaokean mungkin ya. Umadi radilati, tempat-tempat yang hina ya. Bahkan watadpuhu ilal fi'lil qabaih, mendorongnya untuk melakukan keburukan-keburukan dan yang hina. Kama jaa fi surati Yusuf wa ma ubaru nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan dalam keburukan illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Nah, kata beliau nih Bapak semuanya ya, ini yang penting namanya. Fahadihil ausuf as-salasalin nafsi, tiga sifat ini mutmainnah, lawamah, dan amaratun bisu, hiya fil haqiqah ahwalun muta'alliqatun minas, itu adalah pada hakikatnya adalah kondisi jiwa kita. Fa inna hadhil ahwal tataqallab wa tataghayyar. Kondisi-kondisi ini kadang berubah dan berubah-ubah gitu ya. Kadang kita tumakninah, kadang lawamah, kadang apa? Amaratun bisu, gitu Bapak Ibu semuanya. Biasa bil waridati allati taridu ala nafsi, tergantung apa-apa yang datang kepada diri kita. Jadi kalau nasihat-nasihat, jadi minimal lawamah, kesananya mutmainnah. Tapi kalau yang datang itu mohon maaf Pak, misalkan coba orang punten ya nonton we kerjana teh, kan itu akan ngepek kemana? Ke hati. Kira-kira hatinya apa? Awal mungkin lawamah lama-lama terdengarnya sayup-sayup Pak. Lama-lama jadi amaratum bisu. Jadi akhirnya senang kepada kemaksiatan, gitu ya itu. Faqad tajtami'u hadis sifat indal insan fi yaumin wahidin bihasabi halin nafsi. Dan boleh jadi tiga ini akan ada pada diri seorang dalam satu hari gitu Pak. Pagi-pagi masoleh, siang-siang apa? Dicela, tapi sore hari sore hari kalau nangkring Pak di mana? Di karaokean lah gitu ya, misalkan gitu bisa aja terjadi Pak. Atau kebalikannya, awal mah bener gitu, siang-siang mah ada perubahan, sore hari jadi baik banget. Ada juga yang konsisten gitu kan, baik terus, ada konsisten buruk terus, banyak kan gitu ya itu. Baik. Wa qad daraba ahlul ilmi li hadan nafsi amsilah tubayyinu halaha mal insan. Dan beberapa ulama menjelaskan kepada kita beberapa tamsil yang menjelaskan kondisi ini liyusahila tasawruha alal muslim, supaya bagi kita mudah untuk memahaminya, tasawurnya ya. Fayajtahidu ba'da dzalika fi islahiha wa tazkiyatiha, dan berusaha untuk mensucikan dan membereskannya. Wa aqtashiruhuna alal mislaini li imamainil jalilaini. Kata beliau pengarangnya, saya akan mencukupkan dua tamsil, dua perumpamaan yang disampaikan dua imam yang sangat agung. Yang pertama Imam Al-Ajiri rahimahullah fi kitabihi Adabun Nufus. Faqala, nah ini Pak, lihat bagaimana dakiknya ulama menggambarkan jiwa itu. Tolong pahami, tolong renungkan baik-baik, karena ini kuncinya ya. Wa ana umathilu laka mithalan la yakhfa 'alaika amruha, insyaallah. Saya akan menggambarkan kepada Anda satu perumpamaan yang mudah Anda memahaminya gitu maksudnya mahanya ya. La yakhfa 'alaika amruha. Jadi mudah memahaminya insyaallah. I'lam anna nafsa, sesungguhnya jiwa ini masaluha kamasalil muhri. Perumpamannya seperti muhr. Muhr itu tahu tidak apa muhr Pak? Anak kuda. Orang Arab itu kan anak kuda itu menjadi salah satu harta yang paling berharga. Betul tidak? Itu kuda Arab itu Bapak Ibu semuanya ya, itu. Disebut anak onta. Nah. Kama salil muhri al hasanin minal khail. Tuh, anak kuda ya. Yang khail dari anak kuda gitu ya. Yang bagus gitu ya itu. Idza nadara ilahi an-nadir ajabu husnuhu wa bahauhu. Ibu bayangkan coba, kudanya, anak kudanya itu warnanya emas Pak. Ada kan enggak ada emas gitu, ngeborelak gitu ya.
terus rambutnya teh itu. Pokoknya mah orang ngelihat itu ya kuda teh, Pak coba lihat aja. Ya. Ustad Bu punten diajak jalan-jalan ke Garut. Ustad ulah kagetnya, Ustad bisa ngebedakeun domba anu geulis jeung domba anu henteu. Domba anu kasep jeung henteu sok cenah. Leres Pak. Ieu mah domba teh geulis Ustad teh ya. Tuh nya cek Ustad bener, dombana geulis Bu. Da ieu mah domba kasep. Gitu. Bi kasep ini dombana gitu. Gitu. Nah binatang sama Pak. Nah ini kudanya masih anak kecil gitu, masih kecil tapi luar biasa, ini bakal jadi luar biasa gitu ya. Payakul ahlul basiro bihi. Tiba-tiba ada orang yang ahli kuda ngomong. Nah, gitu ya. La yuntapa bihada hatta yurada riyadatan hasanatan. Kuda ini tidak akan bisa bermanfaat kecuali dia dilatih dengan pelatihan yang terbaik. Ya. Oh yu'adab adaban hasanan. Dididik dengan pendidikan yang terbaik. Fahina idin yuntapa bihi. Kalau itu dilakukan, maka Anda akan mendapatkan manfaat dari kuda ini. Fayasluhu litolab wal harab. Nanti kuda ini akan bermanfaat untuk litolab, untuk maju, wal harab, untuk mundur. Kan kuda itu fungsinya kan maju dan mundur, betul tidak? Kalau ada musuh mundur, kalau ada yang berbahaya mundur. Kalau untuk mendapatkan sesuatu maju, gitu kan ya. Wa yahmadu raqibuhu awaqibat ta'dibihi wa riyadatihi. Dan nanti penunggang kudanya itu akan dipuji. Betul tidak? Karena kemampuan dia apa? Mengendalikan kuda itu. Nah, gitu ya tuh. Fa illam yu'adab lam yuntapa bihusni. Kalau tidak dididik, tidak dilatih, maka tidak ada manfaatnya kuda itu ganteng. Wala bibahaya, keindahannya. Wala yahmadu raqibu awaqiba indal haja, dan tidak akan dipuji pemiliknya ketika dibutuhkan. Kenapa? Karena kudanya mohon maaf Pak, cicing gue gitu ya. Lompat tidak bisa gitu ya. Lari lempot gitu ya. Betul tidak? So, kuda bisa ngelompat karena apa Pak? Dilatih. Bisa ngebut karena dilatih. Bisa mundur karena dilatih. Betul tidak? Fa'in qabila sahibul hadal muhri katanya. Kalau pemilik anak kuda itu menerima nasihat ini, alima anna hada qaulun sahih, dan mengetahui bahwa ini adalah pendapat yang benar, pada pahu ila radin faradahu. Dia akan membawanya kepada seorang pelatih untuk melatihnya. Betul tidak? Nah itu. Summa la yaslu an yakuna ra'id ila aliman biryadah. Nah ingat Ibu semuanya, tidak mungkin pelatih itu menjadi pelatih kecuali dia tahu banget bagaimana cara melatih kuda. Betul? Mahau sabrun ala ma ma'ahu min ilmi riyadah. Dia memiliki kesabaran di samping kemampuan dia untuk melatih kuda. Bapak mohon maaf, melatih kuda itu butuh kesabaran. Tahu teorinya mah kita bisa belajar Pak, tapi belum tentu kita memiliki kesabaran untuk apa? Melatihnya. Betul tidak? Capek Pak ngelatih kuda itu, ya. Fa in kana mahu biryadah wa nasahu intapa bi sahibuhu. Jika dilatih ya dan sabar dan menasihati gitu ya dan sabar dalam mendidiknya, maka akan bermanfaat orang yang memilikinya. Fa in kana raidu la ma'rifata mahu biryadah. Kalau pelatih itu tidak memiliki pengetahuan bagaimana melatih kuda, wala ilma bi adabil khayli, dan tidak mengetahui bagaimana mendidik kuda, afsada hadal muhur, maka anak kuda yang ganteng bagus itu pasti akan rusak. Betul tidak? Nah, wa'at aba nafsahu, dan dia akan membuat lelah dirinya. Walam yahmad raqibhu awaqibhu, dan nanti ujungnya penunggangnya tidak akan dipuji gara-gara kudanya benar, gitu ya. Itu. Wa in kana ra'id mahu ma'rifatur riyadah wal adab. Kalaulah pelatih itu memiliki pengetahuan mendidik kuda dan adab, ila anahu ma marifati lam yasbir ala masyaqqatir riyadah, tapi dia tidak sabar untuk mendidiknya Pak. Wa ahbat tarfi li nafsi, senangnya nyantai gitu. Kena hantep kuda mah gitu ya. Kena capek gitu ya. Dari tadi disuruh lompat wae. Disuruh lari kalah cicing wae, geus dihantep. Gitu ya. Watawani amma wajib alaihi minan nasihati, dia suka menunda-nunda dari nasihat yang disampaikan terkait melatih kuda itu, afsada hadal muhra, maka anak kuda ini juga akan binasa, akan rusak. Wa asa ilaihi, ya, dan akan bahkan asa ilaihi, dia berbuat buruk kepadanya. Walam yasluh lit talab, maka kuda itu tidak akan bisa dipakai untuk mengejar, walalil harab, dan untuk lari.
Wa kana lahum manturun bila makhbarin. Maka dia cuma dedekannya bagus tapi manfaatnya gitu Pak. Kudanya sih gede, kudanya sih bagus, tapi tidak bisa lari dan tidak bisa mundur. Naon manfaatna? Gitu ya itu. Fa in kana maliku huwa ra'id lahu, lihat. Kalaulah, punten Pak, pemiliknya juga dialah yang melatihnya, perhatikan. Ya kan? Tapi kan bisa diserahkan ke orang lain untuk melatihnya. Ini dia pemilik dan dia juga pelatihnya. Nadima ala tawanihi, dia akan menyesal atas kenyantaiannya. Yaumalayan faunadam, pada hari itu tidak bermanfaat lagi, namanya penyesalan. Hina nadhara ila ghairihi fi waqti talab, ketika melihat yang lainnya pada saat dia meminta, qad talaba fadraka, dia berangkat dan mendapati, wa fi waqtil harab qad haraba fasalima, dia lari dan dia selamat. Jadi gini Bu, dia itu mendidiknya tapi gagal. Ketika lihat kuda lain maju, kuda dia mah diem. Ketika kuda lain mundur, dia mundur dan selamat, dia mah diem, akhirnya celaka. Apa yang terjadi? Pasti dia menyesal. Kullu dzalika bi tawanihi, karena itu semua terjadi karena apa? Tawan itu suka menunda-nunda, nyantai gitu, gampang lah, engkek gitu. Wakilati sobri, dan ketidaksabaran dia ba'da ma'rifati minhu, setelah mengetahuinya. Summa akala nafsi jalumha, kemudian baru dia mencela dirinya dan memburuk-buruk kembali. Lima faroti, lima keserti. Kenapa kamu menunda-nunda? Kenapa kamu suka nyantai-nyantai wae? Kenapa kamu tidak maksimal? Laqad ada alayya min qillati sabri kullu ma akrahu. Sekarang karena saya tidak sabar, saya tidak berusaha untuk memperbaiki, semua yang aku tidak suka datang kepadaku semuanya. Wallahul musta'an. Ikalu rahimakumullah, katanya. Gunakan akal kalian. Ilma hadal masal, ilmu tentang perumpamaan ini. Watafaqahu bihi, dan Anda harus memahami dengan dalam. Tuflihu, Anda akan berbahagia, watanjau, dan akan selamat. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita ini punya jiwa. Jiwa itu tergantung bagaimana kita melatihnya. Maka kita harus tahu ilmu melatihnya. Nah, kemarin kaidah-kaidah itu, itulah ilmu untuk melatihnya. Tapi Bapak Ibu semuanya harus sabar dalam melatihnya. Karena baca Quran setengah halaman we geus tunduh. Coba. Betul tidak, Bu? Kan harus apa? Sabar baca Quran. Aduh, abi teh target sajud. Udah terus kekiuan ya Pak, mohon maaf. Betul tidak? Harus apa? Baca lagi gitu Bapak Ibu semuanya. Betul tidak? Harus gaul dengan orang-orang yang soleh. Gaul orang yang soleh teh dicarekan wae, kamana wae tanah ngaji gitu. Tahun jeung orang soleh teh sok kasiniran wae jeung sok asa balener kabeh urang mah teu. Akhirnya kan harus sabar eta teh Pak. Betul tidak? Nah itu. Nah, kalau kita mohon maaf, pelatihnya tahu ilmunya, sabar, tidak menunda-nunda, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau mohon maaf, lah dispensiunnya ke masjid teh, dispensiunnya ke pengajian teh, bisa selamat kira tidak Pak? Tidak, kalau lihat dasarnya gitu. Fahadal masalul alwal, inilah contoh yang pertama, yuwaddihu fil Imam Al-Jiri halan nafsil basyariyah, kondisi jiwa manusia. Wa anha kal muhri lati tahtaju ila riyadatin wa sabrin fi tarwidiha. Yang namanya anak kuda itu butuh dilatih dan sabar dalam melatihnya, mendidiknya. Wa an yakuna ala ilmin bil umuri lati tuslihu nafsa, dan orang harus mengetahui bagaimana ilmu memperbaiki jiwa dan menyucikannya. Wa annal insana idza farata fi hadal ma'rifah, kalau orang itu mohon maaf tidak maksimal dalam memahami ilmu ini, wa fi hada tarwid, dalam melatihnya, fa innahu sayandimu fi nihayatil matab ghayatan nadam, nanti di ujungnya dia akan sangat-sangat menyesal. Makanya betul tadi disampaikan oleh Pak Risi bahwa ilmu tazkiyatun nafs itu ilmu yang sangat penting Pak. Sebenarnya mah Bapak sudah tahu tuh, diajarkan 10 kaidah. Nah, tinggal melatih dan sabar dalam melatihnya. Itu ya, sabar dalam melatihnya. Yang 9 masih ingat semuanya Ibu? Yang 10? Ya, lihat catatannya lagi gitu ya. Gitu ya. Tapi yang paling jelas Bapak Ibu semuanya, ini sama, jangan dikira tazkiyatun nafs itu hanya sekedar disampaikan oh gitu, bukan Pak. Harus dilatih juga. Karena kan ada beberapa yang memang praktikal ya, betul tidak? Ya gitu. Tadi memilih teman, takhliyah wa tahliyah, gitu kan? Itu kan praktikal tuh. Takhliyah itu ngosongin, berarti
Ya Allah, habis tobat, istighfar, istighfar. Nah, isi dengan amal soleh gitu kan. Apa tuh amal solehnya kan itu tahliyah, gitu kan gitu. Itu kan praktikal. Nah itu harus sabar dalam mempraktekkannya. Nah kalau itu dilakukan, insya Allah kita akan selamat gitu ya itu. Contoh yang kedua, karena harus ditamatkan ya. Nggak apa-apa Ibu, lanjut atau selesai sampai sini? Lanjut ya, tanggung ya. Imam Ibnul Qayyim memberikan contoh yang lain Pak. Ya. An-nafsu jabalun adimun syaqqa fi tariqi syari ilallahi azza wajalla. Nafsu itu seperti gunung yang sangat besar, berat, tapi itu harus kita tempuh kalau kita ingin ketemu dengan Allah. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dalikal jabal. Dan setiap orang kalau ingin ketemu Allah harus lewat jalan itu. Nah, gitu ya. Fala budda an yantahi ilaihi, dan dia harus ke situ gitu ya. Walakin minhum man huwa syaq alaihi. Ada orang yang berat naik gunung eta teh Ibu semuanya. Wa minhum man huwa sahlun alaihi, ada yang mudah. Wa innahu layasirun ala man yasallu. Dan itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ingat. Jadi Bapak Ibu semuanya, soleh itu bukan karena kita, tapi karena Allah mudahkan. Betul? Ya itu. Wa fi dalikal jabal audiyatun wa syu'ub. Yang namanya di gunung itu ada lembah-lembah, ada ngarai gitu ya, betul gitu. Pasti gunung itu nggak mungkin kotakan Pak, gitu, ya betul tidak? Wa aqabat wa wuhud, banyak rintangan, banyak halangan, betul tidak? Terjal gitu ya, terjemahnya. Wa syaukun wa ausaj, banyak pohon anak duri, ya gitu. Syaukun wa ausaj itu ya, anak duri lah, gitu ya. Wa ulaikun wa shibriq, ulaik itu Ibu raspberry apa ya? Tapi kan pohonnya itu buahnya manis, tapi pohonnya itu banyak durinya. Ulaik atau syibrik itu. Syibruk itu apa ya kalau bahasa kita mah kalau di gunung itu suka ada pohon yang ngarumpul bulut gitu Pak. Banyak itu ya. Kalau bahasa kita mah apa namanya? Kayak pohonnya orang Yahudi tak mirip gitu tah. Gorkot, kayak gorkot gitu apa di gunung namanya teh ya gitu. Pokoknya suka menghalangi jalan itu deh Pak gitu ya. Walususun yaqtati'una tariqa ala sa'irin. Plus banyak perampok deh yang suka merampok orang yang lewat. Walasiyama ahlul lailil mudlijin, terutama orang yang mohon maaf, orang yang suka keluar di waktu malam ya, yang namanya perampok gitu ya, pencuri di waktu malam gitu ya. Paidam yakun wahun udadul iman, kalau mereka tidak memiliki persiapan iman, wa masabihul yakin, dan lentera keyakinan, tattaqidu bizaitil ikhbat, yang dinyalakan dengan minyak ketaatan, ketertundukan kepada Allah. Lihat, harus iman, membawa lentera keyakinan, minyaknya apa? Tunduk patuh kepada Allah, ya. Wa illa ta'allaqat bihim tilkal mawani. Kalau tidak bawa bekal itu, apa yang terjadi? Dia akan terhalangi oleh penghalang-penghalang tadi itu semuanya. Wa tashabbahat bihim tilkal qawati. Membuat cerai-berai gitu ya. Jadi tidak sampai ke tujuan, gitu kan gitu ya. Wa halat bainahum wa bainas sayri, dan akan menghalangi antara dia dengan tujuan itu, ya. Nah. Fa inna aksara sairin fihi raja'u ala aqabihim lama ajaju an qat'ati iqtihami aqabatihim. Kebanyakan orang itu kembali lagi Pak, mundur. Kenapa? Karena mereka lemah untuk menempuh jalannya dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Wa syaitanu ala kullati dalikal jabal. Nah, plus ayat setan Pak di puncak gunung. Yuhadirun nas, ngancam ke orang-orang min su'udihi wa irtifahi, dari ketinggiannya itu, wa yukhawifuhum minhu, dan menakut-nakuti. Fayattafiq, makanya ngumpul di situ. Masyaqqatu su'ud, hese naik, wa qu'ud dalikal mukhawif ala qilatihi, plus di atasnya aya nu nyingsieunana deh. Betul tidak? Keur majalannya rumpil, di luhur aya nu nyingsieunana bae usumanya. Wa da'fu ajimati syaidin wa niyatihi, plus ditambah lagi yang naiknya juga bari tosieun teh lah Pak, kira-kira nyampe enggak ke puncak? Enggak. Nah, fayatawalladu min dalikal inqita' wa ruju', maka yang terjadi adalah inqita', terputus dan kembali. Wal ma'sumu, dan yang terjaga adalah man asamahullah, orang yang dijaga oleh Allah. Wa kullama raqiya sa'iru fi dalikal jabal istada bihi siyahul qati' wa tahdiru wa takhwifu. Ketika dia naik ke atas Pak,
Puncak gunung itu semakin teriakan para perampok. Gitu ya, nyingsiran gitu ya. Wa tahdiruhu mengingatkan dan menakut-nakutinya. Faida qata'a wa balagha kullatahu, tapi ketika dia bisa menempuh jalan, Pak, terus bergerak ya. Ya. Jadi terus Pak, konsisten istiqomah sampai ke puncak, in qalabatil kalma khawib kulha amanan. Ternyata itu semuanya apa? Hanya ujian. Kalau sudah sampai ke puncak Pak, ternyata aman. Ternyata hilang semua ketakutan itu, nggak ada Pak. Wa inahidin ya solo seiru, disitulah akan mudah kita menempuh jalan menuju Allah. Wa tu'azulu anhu awaridul tariq, dan hilang segala yang menghalangi perjalanan kita. Wa masyaqqatu aqabatiha, dan kesulitan-kesulitan setelahnya. Wa yara tariqan wasi'an aminan, dan yang melihat jalan yang lurus, yang luas dan aman. Yubdi ibihi ila manazil manahil, yang akan membawa dia ke rumah dan ke sungai-sungai. Walil a'lam, ada ciri-cirinya. Wafil iqamat, ada tempat untuk dia tinggal. Qad uidat li rabbir rahman, bagi orang yang akan menuju kepada Allah. Fabainal abdi wa baina sa'adah wal falah quwwatun azimah. Makanya lihat Bapak Ibu semuanya, antara kita dan kebahagiaan dan kebahagiaannya itu adalah quwwatun azimah. Harus apa? Punya tekad yang kuat. Ya, azam yang luar biasa. Wasabru sa'ah, harus sabar. Ya, sabru sa'ah, sabar sesaat. Maksudnya saat itu kan sebentar, di dunia ini kan nggak lama. Cuma 63 tahun, Pak, 70 tahun. Wa syaja'atun nafsin, harus berani. Wa thabatu qalbin, teguh hatinya. Wal fadlu biyadillah. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah. Biyadillah yu'tihi man yasha, Allah memberikan kepada orang kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Ini adalah karunia dari Allah yang sangat agung. Wahadal masal, perhatikan, nah ini kesimpulannya. Perumpamaan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, yubayyinu lana halan nafsi aidan, menjelaskan kepada kita kondisi jiwa. Wa anha tahtaju ila sahibiha, butuh kepada pemiliknya, ila ta'ahud, untuk menjaga. Wa mu'alajatin, mengobati. Wa mu'alajah, mentreatmentnya. Wa mu'adawamatin, mengobatinya. Fa'ilam yujahid, tidak mujahadah, bitariqi syar'i, dengan jalan yang benar. Wa yasbir, dan tidak sabar ala dalika, tapallatat minhu wa doya'atu, maka akan rusak, akan binasa, dan akan menyia-nyiakannya. Makanya Bapak semuanya, dalam menjaga hati itu butuh apa? Butuh konsistensi, butuh kesabaran. Karena ilmunya sudah disampaikan tadi. Gitu ya. Makanya mudah-mudahan 10 kaidah ini menjadi bekal kita untuk kita bisa betul-betul mencucikan jiwa kita, menunjukkan hati kita, gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti paling dekatnya Ramadan yang tinggal berapa hari lagi? Sudah dihitung, Bu? 25 hari lagi ya? Nah, gitu. Mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita, dan kita nanti masuk Ramadan betul-betul bisa menikmati jamuan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Saya kira demikian, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan, ya begitu. Karena Ramadan itu adalah salah satu persiapan juga, harus bersih hati, Pak. Ya, bersih hati, termasuk dari iri, dengki, kan gitu kan, itu ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para jemaah, ada? Oh ada ya. Ustadz, ada pertanyaan satu dulu, ini dari YouTube ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa kalau kita itu harus berteman dengan orang yang baik dan soleh. Saya ini, kata ini seorang akhwat ya, saya ini suka disebut sok fanatik, dikarenakan saya menggunakan hijab yang panjang dan menyebutkan orang tersebut kepada saya orang yang sok alim, pakai kerudung yang panjang. Pertanyaannya, bagaimana saya menghadapi tetangga yang seperti itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Ya pasti ya, akan ada stigma ya dari orang-orang yang kotor hatinya, itu teh pasti. Dan kalau orang hatinya bersih, nggak mungkin begitu melihat orang lain, betul tidak? Nggak mungkin menganggap orang lain sok bersih. Itu sok bersih itu dirinya kotor, Pak. Dan kalau dirinya bersih, nggak mungkin ada kata-kata itu menurut Ustaz. Ya itu. Maka kalau menurut Ustaz,
melihat orang-orang demikian, Pak, jaga hubungan baik kita. Jadi sering menyapa gitu. Ya, sering ngasih hadiah gitu kan. Nah, gitu kan, insya Allah gitu ya itu. Jangan dihindari. Ya, kalau dihindari mohon maaf ya tambah gitu ya. Boleh jadi mereka belum kenal gitu kan, itu belum kenal. Lihat casing belum melihat ini ya gitu. Boleh, karena memang pasti dalam benak orang itu begitu, Pak. Gitu ya. Karena kebanyakan orang pasti hatinya kan kotor. Pasti berpikirnya kotor ke orang, gitu itu. Dan kalau hati bersih mah pasti melihat orang itu bersih, Pak. Betul tidak? So, kalau Bapak, punten Pak, kan ada cerita nih. Cerita Kiai bangun jam 2 ke masjid, ai tatangana tukang mau keluar jam 2, Pak. Cek Kiai teh, nah cenah tatangga urang teh sok mau, tapi ginian jam 2 keluar rek tahajud. Ya, karena Pak Kiai mah bersih hatinya. Kan gak ada pikiran dia tatangannya keluar jam 2 teh. Arek mau, tahajud ternyata salah ieu teh jamaah ngomongkeun tatang urang tukang maok teh gitu ada. Ari tatanganna nu pencuri, oke teh sarua. Itu urang pakai jubah teu penting mah beroperasi sarua jeung urang. Betul tidak kan? Sarua we cenah teu penting teh geuningan. Sugan teh bener kiai teh aya jam 2 mah kaluar we operasi sarua jeung urang. Kenapa? Karena berdasarkan dirinya kan Pak, betul tidak? Nah, makanya jangan terlalu husnudon teuing kata orang. Pakai ke masjid tahajud pulang rumahna kok habis digarap ku tatanganna. Tapi memang begitu, ini menggambarkan kepada kita orang itu akan melihat berdasarkan dirinya gitu semuanya itu. Ya, itu makanya kalau menghadapi orang-orang yang demikian harus bersabar, dekatin, jangan dijauhin gitu ya. Ya tadi sering nanya, ngasih hadiah, doakan, insya Allah lama-lama hubungannya juga akan baik. Gitu Bapak Ibu semuanya ya, pasti. Begitu Pak. Jamaah di masjid ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya. Baik, jazak.